bertemu lagi di dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Devita sudah kembali sehat lagi dan aktif ya, membagikan resep roti-rotian perkekuan insya Allah ya. Besok saya mulai lagi. Dan ada sekitar 1-2 minggu saya tidak aktif ya, membagikan resep roti-rotian dan tidak menjelaskan masalah pelembut roti ya, seperti itu. Banyak ya, kalau misalnya saya bikin video itu saya selalu menjelaskan masalah pelembut roti, terus tepung yang dikhususkan untuk bikin roti-rotian, dan ada yang dikhususkan untuk bikin perkekuan seperti itu. Masalah mesin ya, mesin roti-rotian yang bisa dipakai sama pemula ya, seperti itu. Biasanya saya pakai mesin CDI, itu mesin CDI-nya ya, sebentar yang itu mesin CDI-nya ya. Nah, itu mesin CDI yang bisa dipergunakan ya bagi pemula yang mau bikin usaha rumahan seperti itu. Daripada kalian cari mesin yang harganya mahal sekali, yang di atas 5 juta, 10 juta seperti itu, belum ada rezeki ya. Tapi kalau mesin CDI ini kan harganya nggak terlalu mahal ya, harganya 3 juta. Mungkin kalau misalnya kita beli sama ongkos kirimnya itu ya sekitar 3,5 ya, 3,5 3,3 ya, tergantung wilayahnya juga pengirimannya. Semakin jauh tempat tinggal kita mau beli mesin CD-nya ini ya, semakin mahal juga nanti biaya ongkos kirimnya seperti itu. Tapi harganya tetap sama, cuma ongkos kirimnya beda. Cuma di sini saya tidak menjelaskan ya mesin CDI di sini. Saya mau memberikan kalian tips ya, karena ini ada beberapa anak-anak murid saya ya, subscriber Dapur Devita, minta tips gimana caranya waktu kita bikin roti-rotian sudah mateng keluar dari oven, rotinya ini, bolunya ini tidak berkeringat bawahnya ya, seperti itu. Jadi solusinya di sini memang kalau kita mau bikin roti-rotian itu bawahnya tidak mau basah, tidak mau berkeringat, ketika sudah matang keluar dari oven ya kita pindahkan, harus pakai ini rak pendingin yang ini yang namanya rak pendingin. Rak pendingin ini ya, kalau misalnya kita sudah bikin roti-rotian ya, keluar dari oven sudah matang, roti, bolu, kue seperti itu, supaya tidak berkeringat, bawahnya tidak basah. Jadi solusinya harus pakai rak pendingin. Ini yang untuk bikin berbolu-boluan ya. Jadi fungsinya juga selain supaya roti bolunya tidak berkeringat, tidak basah bawahnya ya, supaya waktu kita pindahkan tidak rusak ya, tidak lengket. Kan kadang kan bolu ketika sudah matang itu kadang atasnya agak basah seperti itu, supaya nanti tidak mengurangi dia basah ketika kita pindahkan dari loyang ke rak pendinginnya ya. Maksudnya kita pindahkan seperti itu, memang kita harus pakai rak pendingin seperti ini biar nanti bolunya ini tidak basah ya, kering seperti itu ya. Ini namanya rak pendingin ya sayang ya. Jadi kalau kalian mau cari rak pendingin ini gampang ya, kalian tinggal cari di di toko khusus untuk beli perloyang-loyangan ya, toko khusus untuk bikin toko khusus untuk beli bahan perkekuan, maaf karena lama saya tidak bikin video jadi agak grogi seperti itu ya. Toko khusus untuk beli bahan roti-rotian, perkekuan seperti itu, dan perloyangan, pasti mereka ini ada ya, ada rak pendingin. Jadi solusinya ya seperti itu ya, harus pakai rak pendingin. Ini yang dikhususkan untuk bikin bolu ya. Ketika bolunya sudah matang keluar dari oven ya, dipindahkan di rak pendingin supaya nanti bolunya ini hasilnya bagus, cantik ya, tidak basah bawahnya, tidak lengket ya, tidak berkeringat ya. Ini rak pendingin. Ini yang dikhusus untuk perbolu-boluan dan kue. Ini juga bisa dipakai masuk di oven ya, bisa juga. Cuma ya sering dipakai sih untuk ini, mengeluarkan bolu sama kue seperti itu, supaya nanti tidak berkeringat bawahnya. Ini ada yang ukuran besarnya juga. Nah, kalau yang ukuran besarnya ini dikhususkan untuk bikin roti-rotian. Jadi ini ada beberapa ini ya, anak-anak murid saya ya, subscriber pengikut saya
minta tips, Kak, aku kalau bikin roti sama kue, kenapa bawahnya itu selalu basah, berkeringat? Karena tidak pakai rak pendingin. Nah, ini dia rak pendinginnya. Yang tadi yang ini yang dikhususkan untuk per bolu-boluan, per kue-kuean seperti itu. Ini juga bisa sih untuk protein, cuma ini kan ukurannya kecil ya, nggak terlalu besar. Yang ukurannya besar ini untuk protein. Jadi kalau kalian pakai rak pendingin seperti ini, tentu saja nanti rotinya itu tidak akan basah, tidak akan berkeringat bawahnya. Makanya solusinya harus pakai rak pendingin. Jadi ini sudah tadi saya bilang ya, kalau kalian mau cari, mau beli rak pendingin seperti ini, ya carinya di toko spesial beli bahan-bahan kue ya, perloyang-loyangan seperti itu. Insya Allah mereka pasti ada jual seperti ini ya. Ini tips dari Dapur Devita supaya waktu kalian memanggang roti ya, rotinya keluar dari oven ya, itu nanti dia tidak berkeringat, bawahnya tidak basah. Karena kenapa bisa basah seperti itu ya? Kalian sudah pindahkan memang misalnya sudah pindah dari loyang ya, ini rotinya, tapi rotinya ini kan keadaannya panas ya, bawahnya panas, tentu saja hawanya itu terjebak ya di bawah rotinya. Makanya itu yang menyebabkan rotinya bisa berkeringat dan basah karena tidak pakai rak pendingin. Kalau kalian pakai rak pendingin, tentu saja hawa panasnya itu bisa keluar. Jadi rotinya itu tidak berkeringat, tidak basah. Makanya saya kasih tips ya, saya kasih saran sama kalian ya, supaya nanti rotinya tidak basah, tidak berkeringat, harus pakai rak pendingin. Ya, ini rak pendinginnya sayangnya ya. Ini yang murah yang saya beli. Ada lagi yang di atasnya dari ini, itu harganya ini panjangnya sekitar setengah meter mungkin ya, sekitar setengah meter. Ini harganya berapa kemarin saya beli? Sekitar 65.000 ya. Karena ini kurang terlalu bagus, tapi ini sudah bagus. Kalau misalnya kalian mau beli yang harganya standar seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang lebih awet, yang lebih kuat, ada lagi harganya di atas ini, lebih mahal dia. Harganya sekitar 200 seperti itu. Ada lagi di atasnya ini harganya 300 ya. Jadi semakin kualitasnya bagus, semakin mahal juga harganya seperti itu. Jadi ini solusinya ya dari Dapur Evita. Nah, oke, ini ada yang terakhir, saya mau kasih tips ya untuk anak-anak murid aku yang sering mengikuti Dapur Devita ya. Terima kasih, selalu setia seperti itu. Ini ada Carlo ya. Ini Carlo, ini pengoles loyang. Jadi kalau kalian pakai Carlo untuk mengoles loyang ya, mau bikin roti-rotian, loyangnya dioles supaya nanti rotinya ini tidak lengket ketika sudah matang. Kalian bisa pakai Carlo dibandingkan kalian pakai mentega, butter atau margarin ya, pengoles loyang. Yang bagus itu Carlo. Ini juga pasti ada dijual di toko spesial jual bahan-bahan perkue-kuean, roti-rotian ya. Atau kalian bisa cari di toko online, itu juga ada ini. Jadi selain pengoles loyang ini untuk bikin roti-rotian, dan lebih bagusnya juga untuk pengoles berbolu-boluan. Waktu kita mau manggang bolu, loyangnya kita oles pakai Carlo. Mau bolu kukus, maaf ya, mau bolu kukus, mau roti yang dipanggang ya, loyangnya itu bagus pakai Carlo yang ini ya. Ini Carlo namanya. Nih kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya ini tidak ada, kalian dapat di toko spesial untuk jual bahan perkue-kuean, roti-rotian, kalian bisa cari di toko online, pasti ini ada ya. Ya oke, hari ini segitu aja tips dari Dapur Devita ya. Maaf sekali saya tidak bisa bicara panjang lebar karena saya masih kurang sehat. Sudah sehat tapi 100% belum sehat banget. Makanya saya ada sekitar 1-2 minggu saya tidak aktif membagikan resep roti-rotian, perkue-kuean. Terus biasanya saya menjelaskan nih ya, bahan-bahan pelembut ya, banyak yang saya jelaskan, mesin apa, tepung terigu yang bagus yang mana, seperti itu ya. Tapi insya Allah saya ini sehat ya, sehat kembali seperti itu. Dan
akan aktif lagi membagikan resep roti-rotian, perkue-kuean, yang menjelaskan masalah pelembut roti dan menjawab pertanyaan kalian. Karena banyak sekali pertanyaan dari kalian ya di channel saya belum saya jawab. Maaf sekali saya tidak jawab karena pengikut saya ini banyak sekali yang bertanya. Jadi perlu satu persatu saya harus menjelaskan ya, menjawab pertanyaan kalian, menjelaskan pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya harus jawab dengan benar seperti itu ya. Jadi maaf sekali yang sebagian pertanyaannya belum saya jawab ya. Mohon menunggu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga hari ini ya video hari ini yang saya tayangkan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semua anak-anak murid saya. Hidup pejuang receh-receh. Dah.